Baik, perkenalkan saya Cecilia Talin dengan NPM 24622010039 dari Prodi Akuntansi kelas 4B. Di sini saya akan membacakan analisis laporan keuangan dalam memprediksi kebangkrutan menggunakan metode Altman Z-Score pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2023 sampai 2025. Sini ada abstraknya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya menjaga kesehatan keuangan perusahaan di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mengingat sektor ini menghadapi tekanan biaya bahan baku, fluktuasi nilai tukar, dan persaingan pasar yang ketat sehingga berpotensi meningkatkan risiko kesulitan keuangan hingga kebangkrutan. Masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesehatan keuangan PT Charon Pokpen Indonesia Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, PT Siantar Top Tbk dan PT FKS Food Sejahtera Tbk selama periode 2023 sampai 2025. Apabila diukur menggunakan model Altman Z-Score, data dikumpulkan dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan dianalisis menggunakan 5 rasio pembentuk Z-Score. Hasil analisis menunjukkan bahwa 4 perusahaan yaitu PT Charon Pokpen Indonesia Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, dan PT Siantar Top Tbk secara konsisten berada pada kategori sehat Z-score di atas 2,99 sepanjang 3 tahun pengamatan, sedangkan PT FKS Food Sejahtera Tbk berada di kategori tidak sehat atau berpotensi bangkrut. Meskipun menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun, temuan ini menyimpulkan bahwa kesehatan keuangan perusahaan dalam suatu sektor yang sama dapat sangat bervariasi, sehingga analisis Altman Z-Score dapat digunakan sebagai alat peringatan dini bagi manajemen, investor, dan kreditur dalam menilai risiko kebangkrutan sebelum kondisi keuangan perusahaan semakin memburuk. Ini ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Persaingan yang semakin ketat di sektor industri makanan dan minuman menuntut setiap perusahaan untuk mampu menjaga kinerja keuangannya agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Kenaikan harga bahan baku, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi tantangan yang dapat mengaruhi profitabilitas dan likuiditas perusahaan. Apabila tidak dikelola dengan baik, tekanan tersebut dapat mendorong perusahaan pada kondisi kesulitan keuangan yang jika dibiarkan berlarut-larut dapat berujung pada kebangkrutan. Oleh karena itu diperlukan alat analisis yang mampu mendeteksi potensi kebangkrutan sejak dini. Salah satunya model Altman Z-Score yang telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian keuangan karena kemampuannya menggabungkan beberapa risiko keuangan ke dalam satu indikator komposit. Yang kedua, identifikasi masalahnya. Secara teoritis, perusahaan yang sehat seharusnya memiliki rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas yang baik. Jadi risiko kebangkrutan itu dapat diminimalkan. Namun pada kenyataannya tidak semua perusahaan di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI menunjukkan kinerja keuangan yang stabil. Salah satunya contoh adalah PT FKS Food Sejahtera Tbk yang mengalami defisit laba ditahan dan modal kerja negatif selama periode 2023 sampai 2025, sehingga terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan investor dan kreditor dengan kondisi real yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Di sini ada tinjauan pustaka singkat.
Penelitian oleh Purwanti dan Wibowo pada tahun 2018 menggunakan analisis rasio keuangan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan rokok yang terdaftar di BEI, sedangkan Octavia dan Nasution pada tahun 2023 menerapkan model Altman Z-Score pada PT Indonesia pada Pondasi Raya Tbk dan menemukan bahwa model ini efektif dalam mengklasifikasikan kondisi keuangan perusahaan ke dalam kategori sehat, gray area, maupun bangkrut. Penelitian sejenis pada sektor manufaktur dan consumer goods umumnya juga menemukan bahwa Z-score mampu memberikan sinyal peringatan dini terhadap perusahaan yang berpotensi mengalami financial distress. Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan menerapkan model yang sama pada 5 perusahaan sektor makanan dan minuman yang berbeda dari objek-objek penelitian sebelumnya. Di sini ada kebaruan Nevertly. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan analisis Altman Z-Score secara komparatif terhadap 5 perusahaan sektor makanan dan minuman sekaligus, yaitu PT Charon Pokpen Indonesia Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, PT Siantartap Tbk, dan PT FKS Food Sejahtera Tbk. Dengan periode pengamatan terkini tahun 2023-2025, perbandingan lintas perusahaan dalam satu sektor yang sama ini memberikan gambaran variasi tingkat kesehatan keuangan yang belum banyak diungkap pada penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada satu perusahaan. Terakhir, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memprediksi potensi kebangkrutan pada PT Charon Pokpen Indonesia Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, dan PT Siantartap Tbk, dan PT FKS Food Sejahtera Tbk selama periode 2023 sampai 2025 dengan menggunakan model Altman Z-Score serta membandingkan tingkat kesehatan keuangan di antara kelima perusahaan tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Esther Erika Laura dari Prodi Akuntansi kelas A semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang landasan teori dan metode penelitian. Oke, kita masuk ke dalam landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang berguna bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga, ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses mempelajari hubungan antar komponen dalam laporan keuangan serta kecenderungannya dari waktu ke waktu untuk menilai kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Yang keempat, ada tujuan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, ada kebangkrutan. Kebangkrutan adalah kondisi ketika perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, ada prediksi kebangkrutan. Prediksi kebangkrutan merupakan upaya untuk mengetahui atau memperkirakan kemungkinan suatu perusahaan mengalami kebangkrutan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, ada manfaat prediksi kebangkrutan. Manfaat prediksi kebangkrutan bagi manajemen sebagai pengingat dini untuk melakukan tindakan perbaikan bagi investor dan kreditor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi maupun pemberian kredit, serta bagi pemerintah dan auditor dalam menilai kelangsungan usaha atau going concern suatu perusahaan.
Yang terakhir ada model prediksi kebangkrutan Allman Z-score. Metode ini dikembangkan oleh Edward E. Altman pada tahun 1968 menggunakan analisis diskriminan multivariat yang menggabungkan 5 rasio keuangan menjadi satu skor komposit untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. Baik, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek penelitiannya ialah PT Cheiron Popcorn Indonesia Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, PT Siantar Top Tbk, dan PT FKS Food Sejahtera Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2023 sampai 2025. Model ini memiliki rumus sebagai berikut. Z-score sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5 dengan keterangan x1 sama dengan working capital, x2 sama dengan retained earning, x3 sama dengan earning before interest and taxes, x4 sama dengan market value of equity atau book value of total liabilities, x5 sama dengan sales. Batas nilai Z-score digunakan oleh model Altman Z-score antara lain Z-score kurang dari 1,81 sama dengan bangkrut, Z-score kurang dari 2,99 sama dengan gray area atau daerah rawan, Z-score lebih dari 2,99 sama dengan sehat atau tidak bangkrut. Baik, mungkin sekian materi yang bisa saya paparkan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Angelika Usat dari kelas Akuntansi A semester 4. Baik, di sini saya akan membahas PT yang pertama yaitu PT Cheiron Pokpen Indonesia. Pada tabel pertama menunjukkan komponen pembentuk X1 sampai X5 Z-score PT Cheiron Pokpen Indonesia TBK selama periode 2023 sampai 2025. Nah, adapun komponennya terdiri atas total aset, aset lancar, hutang lancar, modal kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar modal, total hutang penjualan pada periode 2023, 2024, dan 2025. Kita akan langsung ke X1 yaitu working capital asset. Rumusnya X1 modal kerja dibagi total aset. Tabel 2 ini menunjukkan perhitungan X1. Pada tahun 2023, hasil dari X1 ini 0,176, tahun 2024, hasil X1-nya 0,298, tahun 2025, hasil X1-nya 0,370. Kesimpulan dari perhitungan X1 berdasarkan hasil perhitungan rasio X1 pada periode 2023 sampai 2025, diperoleh nilai masing-masing sebesar 0,176, 0,298, dan 0,370. Nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai X1 menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perusahaan semakin baik, dan perusahaan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kita langsung ke X2 yaitu retained earning atau total asset. Rumus X2 yaitu laba ditahan dibagi total aset. Tabel ketiga ini menunjukkan perhitungan X2. Tahun 2023 hasil dari X2 yaitu 0,656. Tahun 2024 hasil X2-nya 0,704. Tahun 2025 X2-nya hasilnya 0,741. Kesimpulan dari perhitungan X2 ini berdasarkan hasil perhitungan rasio X2 pada periode 2023 sampai 2025, diperoleh nilai masing-masing sebesar 0,656, 0,704, dan 0,741. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mempertahankan akumulasi laba yang diperoleh selama periode operasionalnya.
Peningkatan nilai X2 menunjukkan bahwa perusahaan semakin mampu membiayai aset menggunakan laba yang dihasilkan sendiri. Lanjut ke X3, Earning Before Interest and Taxes atau EBIT atau total aset. Jadi rumus X3 ini EBIT dibagi total aset. Di tabel 4 ada perhitungan X3 di tahun 2023. Hasil dari X3 yaitu 0,096, tahun 2024 hasil X3-nya 0,135, tahun 2025 hasil X3-nya 0,165. Kesimpulan dari perhitungan X3 ini berdasarkan hasil perhitungan rasio X3 pada periode 2023 sampai 2025 diperoleh nilai masing-masing sebesar 0,096, 0,135, dan 0,165. Nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai X3 menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, X4 yaitu market value of equity, book value of total liabilities. Rumus X4 yaitu nilai pasar modal dibagi total hutang. Pada tabel yang kelima ini yaitu menunjukkan perhitungan X4. Pada tahun 2023, hasil dari X4 yaitu 5,910. Tahun 2024, hasil dari X4 yaitu 6,243. Tahun 2025, hasil X4-nya 6,317. Jadi kesimpulan dari perhitungan X4 ini berdasarkan hasil perhitungan rasio X4 pada periode 2023 sampai 2025 diperoleh nilai masing-masing sebesar 5,910, 6,243, dan 6,317. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai pasar modal perusahaan berada jauh di atas total kewajiban yang dimiliki. Peningkatan nilai X4 mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menjamin kewajiban menggunakan nilai pasar perusahaan. Oke, lanjut kita ke X5. Jadi di tabel 6 ini menunjukkan perhitungan X5-nya. Tahun 2023 hasil X5-nya yaitu 1,504. Tahun 2024 hasil X5-nya 1,577. Tahun 2025 hasil X5-nya 1,542. Jadi kesimpulan dari perhitungan X5 ini berdasarkan hasil perhitungan rasio X5 pada periode 2023 sampai 2025 diperoleh nilai masing-masing sebesar 1,504, 1,577, dan 1,542. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan total aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan secara efektif. Meskipun pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024, nilai rasio tetap menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimiliki. Selanjutnya yaitu adanya perhitungan Altman Z-score. Rumusnya yaitu Z-score sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5. Di tabel 7 ini yaitu perhitungan Z-score-nya di tahun 2023 ditunjukkan bahwa perusahaan ini menunjukkan bahwa kategori perusahaan ini sehat. Di tahun 2024 kategori perusahaan ini sehat. Ya, di tahun 2025 kategori perusahaan ini sehat. Jadi kesimpulannya pada tabel yang ketujuh ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan Altman Z-score pada PT Sekarang Pokpen Indonesia Tbk selama periode
2023 sampai 2025 diperoleh nilai Z-score masing-masing sebesar 6,496 pada tahun 2023, 7,113 pada tahun 2024, dan 7,358 pada tahun 2025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh nilai Z-score berada di atas batas aman sebesar 2,99, sehingga perusahaan termasuk dalam kategori sehat, safe zone, dan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Selain itu, nilai Z-score yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan semakin baik dan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset, memenuhi kewajiban, serta menghasilkan laba juga mengalami peningkatan selama periode penelitian. Itu adalah hasil pembahasan dari PT yang pertama itu PT Khairan Pokpen Indonesia Tbk selama periode 2023 sampai 2025. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefani Tandisau dari kelas akuntansi 4B dengan NPM 24622010035. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada PT kedua yaitu Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company Tbk 2023 sampai 2025. Pada tabel pertama dapat kita lihat komponen pembentuk X1 sampai X5 Z-score PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company Tbk selama periode tahun 2023 sampai 2025. Adapun komponen pembentuknya yaitu ada total aset, aset lancar, hutang lancar, modal kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar modal, total hutang, dan penjualan selama periode tahun 2023 sampai 2025. Jadi pada tabel pertama di atas, dapat kita amati bahwa terdapat angka-angka pembentuk variabel X1 sampai X5 yang akan kita hitung ke dalam total aset dengan rumus X1 sama dengan modal kerja dibagi dengan total aset. Pada tabel kedua dapat kita lihat perhitungannya. Pada tahun 2023, modal kerja sebesar 3.698.082 dibagi dengan total aset sebesar 7.523.956 yang menghasilkan X1 sama dengan 0,492. Dan di tahun 2024, modal kerja sebesar 3.966.934 dibagi dengan total aset sebesar 8.461.365 yang menghasilkan X1 sama dengan 0,469. Dan di tahun 2025, modal kerja sebesar 4.406.982 dibagi dengan total aset sebesar 9.253.470 yang menghasilkan X1 sama dengan 0,472. Jadi, berdasarkan perhitungan rasio X1 di atas, pada periode tahun 2023 sampai periode tahun 2025 diperoleh masing-masing sebesar 0,492 pada periode 2023, 0,469 pada periode tahun 2024, dan 0,476 pada periode tahun 2025. Jadi, nilai tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menghasilkan modal kerja dari total aset yang dimiliki, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024 sebesar 0,469. Nilai risiko kembali meningkat pada tahun 2025 sebesar
0,472, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditas dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, total aset untuk X2. Dengan rumus laba ditahan dibagi dengan total aset. Dan pada tahun 2023, laba ditahan sebesar 6.062.260 dibagi dengan total aset sebesar 7.523.956 yang menghasilkan X2 sama dengan 0,806. Dan di tahun 2024, laba ditahan sebesar 6.782.991 dibagi dengan total aset sebesar 8.461.365 yang menghasilkan X2 sama dengan 0,802. Di tahun 2025, laba ditahan sebesar 7.668.370 dibagi dengan total aset sebesar 9.253.470 yang menghasilkan X2 sama dengan 0,829. Jadi berdasarkan perhitungan di atas, dapat dihasilkan untuk rasio X2 pada periode tahun 2023 sampai 2025 masing-masing diperoleh sebesar 0,806 pada tahun 2023 dan 0,802 pada tahun 2024 dan 0,829 pada tahun 2025. Jadi, nilai tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba ditahan dari total aset yang dimiliki. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, rasio kembali meningkat pada tahun 2025 sebesar 0,802, yang mengidentifikasikan adanya peningkatan akumulasi laba yang dapat mendukung keberlangsungan operasional perusahaan. Selanjutnya, untuk earning before interest and taxes atau biasa disebut EBIT. Jadi, rumusnya yaitu X3 sama dengan EBIT dibagi dengan total aset. Adapun perhitungannya dapat kita lihat pada tabel 4 ini. Di tahun 2023, EBIT sebesar 1.456.073 dibagi dengan total aset sebesar 7.523.956 yang menghasilkan X3 sama dengan 0,194. Dan di tahun 2024, total EBIT sebesar 1.339.000,7 dibagi dengan total aset sebesar 8.461.365 yang menghasilkan X3 sama dengan 0,165. Dan di tahun 2025, EBIT sebesar 1.596.738 dibagi dengan total aset sebesar 9.253.470 yang menghasilkan X3 sama dengan 0,173. Jadi, berdasarkan perhitungan rasio X3 di atas, pada periode tahun 2023 sampai 2025, diperoleh masing-masing sebesar 0,194 pada periode 2023, 0,165 pada periode 24, dan 0,173 pada tahun periode 2025. Nah, nilai tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional dari total aset yang dimiliki. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024,
namun kembali meningkat pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa perusahaan tetap mampu memanfaatkan asetnya secara efektif dan menghasilkan keuntungan operasional. Selanjutnya, market value of equity atau book value of total liabilities dengan rumus X4 sama dengan nilai pasar modal dibagi dengan total hutang. Di sini dapat kita lihat pada tabel kelima, perhitungannya yaitu di tahun 2023, nilai pasar modal sebesar 15.337.308 dibagi dengan nilai buku total hutang sebesar 836.988 yang menghasilkan X4 sama dengan 18,324. Dan pada tahun 2024, nilai pasar modal sama dengan 18.768.706 dibagi dengan nilai buku total hutang sebesar 1.034.447 yang menghasilkan X4 sama dengan 18,144. Dan di tahun 2025, nilai pasar modal sebesar 15.701.244 dibagi dengan nilai buku total hutang sebesar 397.000,10 yang menghasilkan X4 sama dengan 39,549. Jadi berdasarkan hasil perhitungan rasio X4 pada periode tahun 2023 sampai 2025 diperoleh masing-masing sebesar 18,324 pada tahun periode 2023, 18,144 pada tahun 2024, dan 39,549 pada periode tahun 2025. Jadi nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai pasar modal perusahaan berada jauh di atas total hutang yang dimiliki peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2025, yang menunjukkan semakin kuatnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban serta meningkatnya tingkat kepercayaan pasar terhadap kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu sales atau total aset dengan rumus X5 sama dengan penjualan dibagi dengan total aset. Pada tahun 2023, penjualan sebesar 8.302.741 dibagi dengan total aset sebesar 7.523.956 yang menghasilkan X5 sama dengan 1,104. Dan pada tahun 2024, penjualan sebesar 8.874.202 dibagi dengan total aset sebesar 8.461.365 yang menghasilkan X5 sama dengan 1,049. Dan di tahun 2025, penjualan sebesar Rp8.767.854 dibagi dengan total aset sebesar Rp9.253.470 yang menghasilkan X5 sama dengan 0,947. Jadi berdasarkan perhitungan rasio X5 pada periode tahun 2023 sampai periode 2025, di sini dapat kita peroleh masing-masing sebesar 1,104 pada tahun 2023 dan 1,049 pada 2024 dan 0,947 pada tahun 2025. Jadi, nilai tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari penggunaan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Meskipun rasio mengalami
penurunan selama periode penelitian, tetapi perusahaan tetap mampu menghasilkan tingkat penjualan yang relatif baik terhadap aset yang digunakan dalam kegiatan operasional. Selanjutnya, perhitungan pada Altman Z-score. Dengan rumus Z-score sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5. Di sini dapat kita lihat tabel perhitungannya pada tabel ke-7. Pada tahun 2023 menghasilkan Z-score 14,456 dengan kategori sehat. Dan 2024 menghasilkan Z-score 14,166 dengan kategori sehat. Tahun 2025 Z-score menghasilkan 26,979 dengan kategori sehat. Nah, berdasarkan hasil perhitungan Altman Z-score pada periode tahun 2023 sampai 2025, diperoleh nilai Z-score masing-masing sebesar 14,456 pada tahun 2023, 14,166 pada 2024, dan 26,979 pada tahun 2025. Jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh nilai Z-score berada di atas aman sebesar 2,99, sehingga perusahaan termasuk dalam kategori sehat atau safe zone, dan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Meskipun terjadi sedikit penurunan, nilai Z-score pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tersebut berada pada kategori sehat. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar 26,979 yang cukup signifikan, yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan semakin baik secara keseluruhan. Jadi, hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola aset, menghasilkan laba, memenuhi kewajiban, dan mempertahankan stabilitas keuangan selama periode penelitian. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Friska Racheri Roni dari Prodi Akuntansi kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai PT Nippon Indosari Korpindo Tbk tahun 2023 sampai tahun 2025. Pada PT yang ketiga ini, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk tahun 2023 sampai 2025, komponen pembentuk X1 sampai X5 Z-score PT Nippon Indosari Korpindo Tbk selama periode tahun 2023 sampai tahun 2025. Pada tabel 1, komponen terdiri dari total aset, aset lancar, hutang lancar, modal kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar modal, total hutang, penjualan pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Pada tabel 1 di atas, dapat diamati bahwa terdapat angka-angka pembentuk variabel X1 sampai X5 yang akan dihitung. Yang pertama, total aset dengan rumus X1 sama dengan modal kerja bagi total aset. Pada tabel kedua, itu adalah perhitungan X1, yang mana komponennya ada tahun, modal kerja, total aset, dan X1.
Pada tabel kedua menunjukkan apa? Perhitungan X1 modal kerja bagi total aset berdasarkan hasil perhitungan rasio X1 pada periode tahun 2023-2025 diperoleh nilai masing-masing sebesar 0,126, 0,116, dan 0,074. Nilai tersebut menunjukkan adanya penurunan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja dari total aset yang dimiliki. Semakin rendah nilai X-nya menunjukkan kemampuan likuiditas perusahaan cenderung menurun. Selanjutnya ada total aset X2, yang dimana rumusnya X2 sama dengan laba ditahan bagi total aset. Pada tabel ketiga adalah perhitungan X2, yang dimana komponennya terdiri tahun, laba ditahan, total aset, dan X2. Pada tabel ketiga menunjukkan perhitungan X2, laba ditahan bagi total aset. Berdasarkan hasil perhitungan rasio X2 diperoleh nilai 0,362, 0,361, dan 0,326. Hasil tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba ditahan dari total aset masih cukup baik meskipun mengalami sedikit penurunan, mengindikasikan adanya peningkatan akumulasi laba yang dapat mendukung keberlangsungan operasional perusahaan. Selanjutnya ada EBIT atau total aset, yaitu X3, yang dimana rumusnya X3 sama dengan EBIT bagi total aset. Pada tabel keempat adalah cara perhitungan X3, yang dimana komponennya ada tahun, EBIT, total aset, dan X3. Tahun terdiri dari 2023, 2024, dan 2025. Pada tabel 4 ini menunjukkan perhitungan X3 EBIT atau total aset. Berdasarkan hasil perhitungan rasio X3 diperoleh nilai 0,099 dan 0,115 dan 0,079. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari total aset mengalami fluktuasi. Selanjutnya ada total liabilitas X4, yang dimana rumusnya X4 sama dengan nilai pasar modal bagi total hutang. Pada tabel kelima, ini adalah cara perhitungan X4, yaitu komponennya ada tahun, yaitu di mana tahunnya terdiri dari tahun 2023, 2024, dan tahun 2025. Nilai pasar modal, nilai buku total hutang, dan X4. Pada tabel 5 ini menunjukkan cara perhitungan X4, nilai pasar modal, nilai buku total hutang. Berdasarkan hasil perhitungan rasio X4 diperoleh nilai 4,2031 dan 3,84.000 dan 2,975. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan masih lebih tinggi dibandingkan total kewajibannya. Selanjutnya ada total aset X5, yang dimana rumusnya adalah X5 sama dengan penjualan bagi total aset. Pada tabel ke-6 ini adalah cara perhitungan X5, yang dimana komponennya terdiri dari tahun, penjualan, total aset, dan X5. Pada tahun 2023, tahun 2024, dan tahun 2025. Pada tabel 6 menunjukkan perhitungan X5, penjualan bagi total aset. Berdasarkan hasil perhitungan rasio X5 diperoleh nilai 0,969 dan 1,050, lalu 1,075
Nilai tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari penggunaan total aset cenderung meningkat. Selanjutnya adalah perhitungan Altman Z-score, yaitu di mana rumusnya Z-score sama dengan 1,2x1 tambah 1,4x2 tambah 3,3x3 tambah 0,6x4 dan tambah 1,0x5. Pada tabel ketujuh, ini adalah cara perhitungan Z-score yang dimana ada tahun dan komponen 1,2x1 dan seterusnya. Dan juga ada Z-score dan kategorinya. Pada tabel ketujuh, ini menunjukkan berdasarkan hasil perhitungan Altman Z-score pada periode tahun 2023 sampai tahun 2025 diperoleh nilai Z-score masing-masing sebesar 4,493 dan 4,378, lalu ada 3,654. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh nilai Z-score berada di atas 2,99, sehingga perusahaan termasuk dalam kategori sehat dan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Meskipun nilai Z-score mengalami penurunan selama periode penelitian kondisi keuangan, perusahaan masih tergolong baik dan mampu menjaga stabilitas operasionalnya. Halo, perkenalkan saya Ella Karlena Lutang dari Prodi Akuntansi kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai PT Siantar Top Tbk 2023 sampai 2025. Di sini ada komponen pembentukan X1 sampai X5 S-Corp PT Siantar Top Tbk selama periode 2023 sampai 2025. Jadi di sini ada total aset, aset lancar, hutang lancar, dan seterusnya. Jadi, pada tabel 1 di atas dapat diamati bahwa terdapat angka-angka pembentukan variabel X1 sampai X5 yang akan dihitung. Nah, jadi di sini rumus yang dipakai X1 sama dengan modal kerja dibagi total aset. Jadi di sini lanjut ke tabel 2 ada perhitungan X1. Jadi di tahun 2023 total X1-nya 0,546, sedangkan di tahun 2024 itu ada 0,631, di tahun 2025 ada 0,686. Ya, jadi berdasarkan hasil perhitungan rasio X1 pada periode 2023 sama 2026 diperoleh nilai masing-masing sebesar 0,546, 0,631 dan 0,686. Nah, jadi nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja dari total aset mengalami peningkatan selama periode penelitian. Jadi semakin tinggi nilai X1 menunjukkan kondisi likuiditas perusahaan yang semakin baik serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Lanjut ke tabel ketiga. Di tahun 2023, total X2-nya itu ada di 0,852, sedangkan 2024 ada 0,885, di tahun 2025 nilai 0,895. Jadi berdasarkan hasil perhitungan rasio X2 pada periode 2023 sampai 2025 diperoleh nilai masing-masing sebesar 0,852, 0,885 dan 0,895. Jadi nilai tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mengakumulasi laba ditahan dari total aset yang dia miliki. Jadi peningkatan nilai X2 menggambarkan kondisi profitabilitas dan kestabilan keuangan perusahaan yang semakin membaik. Jadi di sini lanjut ke tabel 4. Itu perhitungan X3. Di tahun 2023, total X3-nya 0,177, di tahun 2024 itu ada 0,158, sedangkan di tahun 2025
0,140. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan rasio X3 pada periode 2023 dan 2025 diperoleh nilai masing-masing sebesar 0,177, 0,158, dan 0,140. Jadi nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional dari total aset mengalami penurunan selama periode penilaian. Lanjut ke tabel kelima, perhitungan X4. Di tahun 2023, total X4 16,349, di tahun 2024 28,973, di tahun 2025 18,710. Jadi berdasarkan perhitungan X4 pada periode 2023 sampai 2025 diperoleh nilai masing-masing sebesar 19,349, 28,973, dan 118,710. Jadi nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai pasar modal perusahaan jauh lebih besar dibandingkan total hutangnya sehingga perusahaan memiliki struktur pemodalan yang kuat dan tingkat solvabilitas yang baik. Lanjut ke tabel 6, perhitungan X5. Jadi di tahun 2023, X5-nya 0,870, 2024 0,734, di tahun 2025 0,654. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan rasio X5 pada periode tahun 2023 dan 2025 diperoleh nilai masing-masing sebesar 0,870, 0,734, dan 0,654. Jadi nilai tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari total aset mengalami penurunan selama periode penelitian. Meskipun demikian, perusahaan tetap mampu memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Baik, lanjut ke tabel 7 adalah perhitungan X-Core. Jadi di tahun 2023, total X-Core 14,910, di tahun 2024 X-Core 20,640, di tahun 2025 itu ada X-Core 14,420. Jadi kategorinya itu sehat. Jadi berdasarkan hasil perhitungan Altman Score pada PT Siantar Top Tbk selama periode 2023 sampai 2025 diperoleh nilai masing-masing sebesar 14,910, 20,640, dan 14,420. Jadi seluruh nilai skor berdasarkan di atas 29,99 sehingga perusahaan termasuk dalam kategori sehat, tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang stabil, kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban serta mampu mempertahankan keberlangsungan operasional selama periode penelitian. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yolanda Meili dari Prodi Akuntansi kelas A semester 4. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi dari PT FKS Food Sejahtera Tbk dari periode 2023 sampai 2025. Di tabel 1 ini ada terdiri dari komponen-komponennya, yaitu seperti total aset, aset lancar, utang lancar, dan seterusnya. Selanjutnya adalah total aset, atau simbolnya itu adalah X1. Untuk rumusnya itu X1 sama dengan modal kerja dibagi dengan total aset. Untuk tabel 2 ini adalah hasil dari perhitungan untuk X1. Tahun 2023, hasil dari X1-nya adalah minus 0,088. Tahun 2024 adalah 0,018. Tahun 2025 minus 0,065. Berdasarkan hasil perhitungan rasio X1 pada periode 2023 sampai 2025, diperoleh nilai sebesar minus 0,088, selanjutnya ada 0,018, lalu ada minus 0,065. Nilai X1 yang negatif pada tahun 2023 dan 2025 menunjukkan modal kerja perusahaan berada di bawah kebutuhan kewajiban jangka pendek. Sedangkan tahun 2024 menunjukkan kondisi likuiditas yang sedikit membaik. Selanjutnya ada untuk total aset, atau simbolnya itu adalah X2.
Untuk rumusnya itu X2 sama dengan laba ditahan dibagi dengan total aset. Untuk tahun 2023, hasil dari X2-nya itu adalah minus 1,600. Untuk tahun 2024, hasilnya adalah minus 1,448. Untuk tahun 2025, minus 1,306. Pada tabel 3 ini menunjukkan nilai X2 selama tahun 2023 sampai 2025 itu sebesar minus 1,600, selanjutnya ada minus 1,448, dan selanjutnya itu ada minus 1,306. Walaupun masih bernilai negatif, terjadi perbaikan dari tahun ke tahun yang menunjukkan akumulasi defisit perusahaan mulai menurun. Selanjutnya adalah total aset untuk X3. Rumus pada X3 ini adalah X3 sama dengan EBIT dibagi dengan total aset. Di tabel 4 ini adalah hasil dari perhitungannya. Tahun 2023 hasil X3-nya adalah 0,059, pada tahun 2024 yaitu ada 0,069, selanjutnya ada tahun 2025, X3-nya adalah 0,066. Nilai X3 sebesar 0,056, selanjutnya ada 0,069, dan yang terakhir ada 0,066. Hal ini menunjukkan perusahaan tetap mampu menghasilkan laba operasional terhadap aset yang dimiliki, meskipun peningkatannya belum terjadi signifikan. Selanjutnya ada market value of equity atau book value of total liabilities. Rumusnya adalah X4 sama dengan nilai pasar modal dibagi dengan total hutang. Pada tabel 5 ini adalah perhitungan untuk X4-nya. Tahun 2023 hasil X4-nya adalah 0,382. Tahun 2024 yaitu ada 1,065. Tahun 2025 itu ada 1,319. Pada tabel 5 ini menunjukkan perhitungan X4 atau nilai pasar modal dibagi dengan nilai buku total hutang. Nilai X4 ini sebesar 0,382, lalu ada 1,065, dan yang terakhir ada 1,319. Terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam menutup kewajiban menggunakan nilai pasar modal. Lanjut, untuk sales dibagi dengan total aset, atau simbolnya itu adalah X5. Rumusnya, X5 sama dengan penjualan dibagi dengan total aset. Tabel 6 ini adalah hasil dari perhitungan X5. Tahun 2023, X5-nya adalah 0,921. Tahun 2024, X5-nya adalah 0,978. Tahun 2025-nya, X5-nya itu adalah 0,937. Jadi pada tabel 6 ini menunjukkan perhitungan X5 penjualan dibagi dengan total aset. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset yang dimiliki relatif lebih stabil. Lalu yang terakhir adalah perhitungan Altman Z-score. Untuk rumus Z-score ini adalah 1,2 itu dikali dengan hasil X1 ditambah 1,4 dikali dengan hasil X2 ditambah 3,3 dikali dengan hasil X3 ditambah 0,6 dikali dengan hasil X4 lalu ditambah lagi dengan 1,0 dikali dengan hasil X5. Pada tabel 7 ini adalah hasil dari perhitungan Z-score-nya. Tahun 2023, hasil dari Z-score-nya adalah minus 1,010 dengan kategori tidak sehat. Pada tahun 2024, hasil Z-score-nya adalah minus 0,161 dengan kategori tidak sehat. Selanjutnya ada tahun 2025, hasil Z-score-nya adalah 0,040 dengan kategori tidak sehat.
Pada tabel 7 ini menunjukkan berdasarkan hasil perhitungan Altman Z-score pada PT FKS Food Sejahtera Tbk selama periode 2023 sampai 2025 diperoleh nilai sebesar minus 1,010, selanjutnya ada minus 0,161, dan 0,040. Seluruh nilai Z-score berada di bawah 1,81, sehingga perusahaan termasuk dalam kategori tidak sehat atau berpotensi mengalami financial distress atau kebangkrutan. Meskipun terdapat perbaikan pada tahun 2024 dan 2025, kondisi keuangan perusahaan masih belum mencapai kategori aman. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan hasil dari pembahasan materi kami, yaitu dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dari kelima perusahaan sektor makanan dan minuman yang diteliti, 4 perusahaan yaitu PT Carian Pokpen Indonesia Tbk dengan Z-score 6,496 sampai 7,358. Selanjutnya ada PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company Tbk dengan Z-score 14,166 sampai 26,979. Selanjutnya ada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dengan Z-score 3,654 sampai 4,493. Dan PT Siantar Top Tbk dengan Z-score-nya yaitu adalah 14,420 sampai 20,640. Secara konsisten berada pada kategori sehat atau Z-score berada di atas 2,99. Sepanjang periode 2023 sampai 2025, meskipun PT Nippon Indosari Corpindo Tbk menunjukkan tren penurunan nilai Z-score dari tahun ke tahun yang perlu diwaspadai. Sebaliknya, PT FKS Food Sejahtera Tbk berada pada kategori tidak sehat atau berpotensi mengalami kebangkrutan dengan nilai Z-score berada di bawah 1,81 selama 3 tahun berturut-turut, yaitu ada minus 1,010, lalu ada minus 0,161, dan 0,040, yang terutama disebabkan oleh akumulasi defisit laba ditahan dan modal kerja negatif. Meskipun menunjukkan tren perbaikan setiap tahunnya, dengan demikian, model Altman Z-score terbukti mampu mengidentifikasi variasi tingkat kesehatan keuangan di antara perusahaan-perusahaan dalam satu sektor yang sama, sehingga dapat digunakan sebagai alat peringatan dini bagi manajemen, investor, dan kreditor. Bagi PT FKS Food Sejahtera Tbk, disarankan untuk melakukan perbaikan struktur permodalan dan efisiensi operasional guna mengurangi akumulasi kerugian. Sementara, bagi keempat perusahaan lainnya disarankan untuk mempertahankan serta terus meningkatkan kinerja keuangannya agar tetap berada pada kategori yang sehat. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai Altman Z-score. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.